Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inni as'aluka an yamunna alaina bil ilmin nafi wal amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa dimudahkan kembali untuk melaksanakan kajian hari ini. Mudah-mudahan dalam kajian hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan, dan juga mudah-mudahan kajian ini bisa menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dalam kehidupan kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu, dan mudah-mudahan menjadi asbab diwafatkannya kita dengan keadaan husnul khotimah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Safinatun Najah, dan mana kita sudah masuk pada bab waktu-waktu sholat. Sebelumnya kita sudah jelaskan tentang waktu sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur, di mana sholat zuhur itu waktunya adalah mulai dari saat matahari tergelincir sedikit ke arah barat pada posisi di pertengahan langit, kemudian mulai turun bergeser sedikit ke arah barat sampai ketika kondisi bayangan itu sama dengan bendanya. Dari waktu yang panjang itu kemudian mazhab Syafi'i memberikan penjelasan tentang pembagian-pembagian yang lebih detail lagi di antara waktu-waktu tersebut. Wa awal waktil isya, awal waktu isya adalah ghurubus syafaqil ahmar, ketika hilangnya cahaya merah di langit, wa akhiruhu tulu'ul fajris shadiq, dan waktu akhirnya yaitu ketika terbitnya fajar shadiq. Sama saja artinya ketika sudah masuk waktu subuh. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i, bahwa akhir waktu isya adalah saat sudah sholat subuh. Jadi Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita sholat di tengah malam? Karena ada yang bilang kalau sholat di tengah malam, batas waktu sholat isya itu cuma sampai tengah malam saja. Kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i, kalau kamu sholat di tengah malam itu masuk ke waktu jawaz, masih dibolehkan, tapi pahalanya sudah berkurang banyak. Apalagi kalau misalnya alasannya untuk mengakhirkan sholat itu bukan alasan yang syar'i, seperti mungkin sedang menuntut ilmu, ngaji misalnya, atau mungkin sedang belajar, atau mungkin sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggal kecuali daripada lewat waktu itu. Jadi secara garis besar dia lalai sholatnya cuma gara-gara hal-hal yang remeh, main game lah, nongkrong lah, minum kopi lah, sok-sok ngetik-ngetik lah, tiba-tiba saja mau habis isya ngetik begitu, atau mau dekat-dekat waktu isya ngetik, tiba-tiba ada ketikan panjang sampai jam 12, sudah ngetik, ditemani sama kopi, kemudian dikit-dikit lihat lagi media sosial, pokoknya diakhir-akhirkan. Tidak ada alasan yang kuat untuk dia mengakhirkan sholat. Sudah selesai. Apanya selesai? Hilang keutamaan pahalanya untuk sholat di awal waktu. Maka sebaik-baik sholat adalah tetap di awal waktu. Tapi Pak Ustadz, kan ada yang dibilang katanya hadisnya itu sebaik-baiknya isya adalah yang dilaksanakan di akhir atau di pertengahan malam. Betul, tapi bagi orang yang memiliki uzur syar'i, bagi orang yang memiliki alasan syar'i, misal penuntut ilmu, dia belajar ngaji sama gurunya sampai tengah malam, atau mungkin orang yang pekerjaannya tidak bisa ditinggal ketika azan isya berkumandang, contoh perawat,
Atau mungkin perawat, biasanya perawat apa? Perawat Oka. Tahu perawat Oka? Perawat yang ada di kamar operasi. Tidak mungkin kan kamu di kamar operasi terus tiba-tiba azan Isya, dokter saya mau pergi sholat Isya dulu. Mau mati orang ditangani, tidak ada komi. Sama berlaku juga untuk dokter seperti itu. Atau mungkin ibu seorang bidan mau melahirkan, sudah pembukaan berapa? Pembukaan 12 misalnya. Ada pembukaan 12? Bates saja, ibu masih semangat, tidak mau masih konser, tidak mengaji ini. Berarti cuma sampai pembukaan 10 ya? Ya, siapa tahu ada pembukaan 12. Tidak bercanda. Pembukaan 10, oke, sudah masuk pembukaan 10. Ya ibu, pembukaan 10 ya ibu, ya bu. Maksudnya sudah dikasih kuat-kuat ini ibu yang mau hamil ini, dikasih motivasi, terus tiba-tiba azan Isya. Bu, tahan dulu ya, saya mau sholat Isya. Selesai. So tidak tahu bagaimana ini ibu pun. Terus yang didapat kasus orang baru pertama kali lahiran. Allah. Besok-besok dia sudah mau blacklist, tidak mau lagi saya lahiran sama bidan ini. Astagfirullahaladzim. Nah, bagi orang-orang yang memiliki uzur syar'i, alasan yang dibolehkan dalam syariat, maka dia dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sholat isyanya sampai di tengah malam. Nah, itu boleh bagi mereka. Tapi kalau kamu cuma minum kopi, nongkrong-nongkrong, kamu takhir isya, mengakhirkan isya sampai jam 12, jam 11, selesai, dicatat lagi sama malaikat. Oh, Muammar malas-malas sholat, catat lagi. Kalau yang tentara yang waktu yang di pintu gerbang Laksatama itu kan ada berdiri terus ya. Bagaimana itu? Ini bukan di daerah perbatasan ya? Iya, di Laksatama. Ya. Pasukan tempur dia. Kalau pasukan tempur kan selalu ada tiket. Iya, paham saya. Kalau misalnya ya boleh-boleh saja sih sebenarnya. Boleh-boleh saja. Kalau memang tidak ada celah untuk minta izin sama atasannya, ya sudah. Tapi kalau misalnya ada kesempatan celah untuk minta izin walaupun hanya sedikit, izin dulu sebentar. Tapi kalau misalnya tentaranya itu jaga di daerah perbatasan ini, perbatasan wilayah musuh, kemudian kalau dia tinggal sedikit saja langsung mungkin musuh menyerang, tidak ada masalah itu mengakhirkan sholat. Itu jelas-jelas itu hukumnya boleh mereka diizinkan. Tapi kalau yang jaga gerbang ini kasusnya sedikit berbeda. Oke, baik. Jadi dari sini kita semua dapat kesepakatan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i akhir waktu Isya itu adalah sholat subuh. Jadi kamu mau sholat Isya jam 1 tidak ada masalah. Yang penting ada alasan kuat, kamu kasih undur sholat sampai jam 1. Kalau tidak ada alasan kuat, tanggung pajak ditanggung pemenang. Bahasanya pajak ditanggung pemenang. Selanjutnya yaitu waktu subuh. Wa awwalu waqti subhi, dan awal waktu subuh tulu'ul fajri shadiq, munculnya fajar shadiq. Dan tadi dibilang Ustaz ini ada fajar shadiq. Kenapa cuma fajar shadiq terus yang dibilang Ustaz, bukan fajar-fajar yang lain yang dibilang? Fajar shadiq itu ibu artinya fajar yang saat munculnya matahari itu didahului dengan garis putih berbentuk vertikal. Ini horizontal ya, begini horizontal ya. Vertikal ini toh, berbentuk vertikal seperti ini. Jadi cahaya putihnya itu melebar. Di mana kita lihatnya? Lihatnya di tempat matahari terbit. Ada cahaya putih dulu yang berbentuk vertikal seperti ini. Ah, itu namanya fajar shadiq. Karena sebelum cahaya putih yang berbentuk vertikal itu muncul, ada didahului cahaya putih juga yang muncul, tapi dia bentuknya ke atas, menjulang tinggi ke atas. Itu namanya fajar kazib. Apa kazib itu? Kazib itu artinya bohong. Berarti fajar yang bohong-bohongan.
Belum boleh sholat di waktu itu. Karena itu belum masuk waktu sholat fajar atau sholat subuh. Urutannya setelah muncul fajar kadzib yang cahayanya menjulang ke atas, nanti dia itu menghilang, gelap, baru muncul fajar shodiq. Susah, di mana kita mau lihat Ustaz? Kalau sekarang agak susah. Apalagi kondisi kita bukan tinggal di dataran tinggi, agak susah. Tinggal di dataran tinggi pun itu pandangannya menuju ke tempat terbitnya matahari itu tidak terganggu oleh cahaya-cahaya lampu. Jadi memang bisa ngelihat, oh clear, jelas. Nah, itu baru kelihatan. Mungkin antum di tengah gurun pasir yang tidak ada rumah sama sekali, atau mungkin di atas gunung yang tidak ada cahaya lampu sama sekali sekitar antum, melihatlah ke arah tempat terbitnya matahari. Nanti akan kelihatan itu di mana fajar shodiq, di mana fajar kadzib. Kalau sekarang kita di tengah kota pakai alarm saja, sudah pasang alarm selesai. Antum masih pasang alarm subuh saja, kadang-kadang lambat bangun. Yang iya ketahuan, yang iya ini ketahuan. Ya, masih pasang alarm subuh saja, sudah bunyi alarm ini. Kasih mati dulu 5 menit lagi. 5 menit bangun-bangun sudah 5:30. Yang tahan ketawa, pokoknya ketahuan. Oh, pelaku kayaknya. Pemain kayaknya. Bu, dalam hadis itu disebutkan, ketika seorang manusia tidur, setan mengikatnya dengan 3 ikatan. Setan mengikatnya dengan 3 ikatan. Setiap kali dia mau bangun, entah bangun tahajud kah atau mau bangun subuh kah, setan langsung berbisik kepadanya, dan tambah dijaga itu ikatan supaya makin kencang, supaya dia makin tertidur. Dia langsung berbisik, sudah, tunggu sedikit lagi, masih panjang waktu, baring-baring dulu sedikit. Kemudian bagaimana kita menghilangkan 3 ikatan itu? Pertama, ketika bangun langsung baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan sampai kalah sama anak TPQ. Anak TPQ so hafal doa bangun tidur. Ustaz, saya belum hafal Ustaz. Ya apa-apa, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah dulu. Setelah selesai baca doa bangun tidur, terlepas 1 ikatan. Kemudian setelah itu berwudu. Makanya dibilang dalam hadis yang lain, setan itu menggantung di rongga hidung kita. Jadi dianjurkan kalau misalnya berwudu itu dihirup dalam-dalam, baru dibuang. Begitu. Biasa mungkin sampai ya agak perih, agak sakit di sekitar sini. Karena di rongga hidung itu tempat setan bergantung. Jadi kalau misalnya ada yang bulu hidungnya sudah terlewat-lewat, sobanya setan bergantung situ. Boleh-boleh dipotong, Jo. So boleh-boleh dipotong kalau sudah begitu. Ya, itu dia. Itu setan keluar terlepas ikatan kedua saat kita berwudu. Terlepas ikatan ketiga saat kapan? Saat melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Agak sedikit berbeda pendapat. Itu sudah ada sebagian berpendapat sholat qobliyah subuh, ada yang sebagian berpendapat sholat subuh itu sendiri 2 rakaat. Memang konteks hadisnya cuma melaksanakan sholat 2 rakaat saja. Tapi kami ambil pendapat yang mengatakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Barulah terlepas 3 ikatan itu. Emang Ustaz kalau terlepas 3 ikatannya kita mau jadi apa? Nah, perhatikan ini. Kalau berhasil terlepas 3 ikatan itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asbaha nasyitan nafs, au fima ma'nahu. Seharian itu komiu produktif, tidak ada malas-malasan mau bekerja. Tiba-tiba pagi-pagi habis subuh langsung mencuci, langsung memasak, langsung ini, langsung kaget suami, kenapa ini? Biasa kan orang habis sholat subuh pengen tidur lagi, pengen malas-malasan lagi, kalau bahasa Jawanya leyeh-leyeh.
Kalau masih ada yang seperti itu, berarti 3 ikatan itu belum terlepas semuanya. Karena lanjutan hadisnya apa? Kalau misalnya 3 ikatan itu tidak terlepas, asbaha, dia akan menjalani waktunya itu malas saja. Bawaannya malas saja setelah sholat subuh. Jadi langsung diperhatikan, perhatikan diri sendiri. Kalau misalnya habis subuh itu masih malas-malas, berarti ada tahapan yang terlewat. Mungkin lupa baca doa, atau mungkin tidak sholat qobliyah subuh 2 rakaat, begitu. Maka bawaannya pagi itu malas, mau antar anak sekolah, malas, mau bikin sarapan, malas, atau mungkin laki-laki mau pergi kerja pagi-pagi, malas, atau ketika di tempat kerja, malas, sampai pagi itu terbawa sampai siang itu. Malasnya itu terbawa sampai siang kalau ikatannya tidak dilepas. Maka penting untuk kita menjaga rutinitas subuh itu dengan melaksanakan 3 hal. Bangun tidur langsung baca doa, minimal ucapan alhamdulillah. Kalau untung lagi bisa hafal semuanya itu doa bangun tidur sama bagian akhir dari surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu dibaca sampai habis. Selesai itu ada anjuran untuk mengusap muka dalam riwayat yang lain. Mengusap muka, setelah mengusap muka baru pergi wudhu. Wudhunya kasih bagus-bagus betul-betul supaya hilang itu setan yang bergantung-gantung di sini. Setelah itu baru ambil sholat sunnah 2 rakaat dulu sebelum subuh. Baru sholat subuh. Bismillah. Silakan dicoba. Nanti kalau sudah bisa dapat testimoni baiknya, silakan disampaikan di pertemuan minggu depan. Karena berkaitannya ini antara produktivitas di waktu pagi hari. Sampai di mana kita tadi materinya? Waktu subuh. Waktu subuh adalah ketika terbitnya fajar shadiq. Dan akhirnya adalah ketika terbitnya matahari. Kemudian penulis Syekh Salim mengatakan al-ashfaq thalatha. Cahaya di langit itu ada 3. Yang pertama yang berwarna merah, biasa terlihat ketika matahari sebelum terbenam atau ketika matahari hendak terbit. Kemudian yang kedua berwarna kuning, yang ketiga berwarna putih. Maka urutannya itu yang pertama muncul kalau misalnya matahari terbenam, dikatakan di sini merah dulu, baru kuning, baru putih. Wa yundabu ta'khiru salatil isya'i ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Nah, ini tadi yang kami bilang. Dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sholat isya sampai hilang cahaya kuning dan juga cahaya putih. Jadi ketika langit sudah betul-betul gelap, mungkin diakhirkan sampai jam 11 atau jam 12, tapi dengan alasan yang syar'i. Kita masuk ke bab baru. Tahrumus salatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. Ini tentang bab-bab diharamkannya salat. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita itu tidak boleh salat. Oke, maka babnya adalah bab waktu-waktu yang diharamkan untuk salat. Sebelum kita lanjut, secara umum waktu-waktu ini yang nanti akan kita sampaikan, yang akan kita jelaskan itu sholat di dalamnya adalah haram atau tidak boleh, kecuali beberapa sholat. Apa saja sholat yang menjadi pengecualian, Ustadz? Yang pertama, al-faitah. Apa al-faitah itu? Orang yang ketinggalan sholat. Contoh, ketinggalan sholat subuh, ngegame sampai malam, ketiduran, bangun jam 9. Masih wajib sholat tidak?
masih wajib sholat. Coba-coba kamu tidak sholat, pajak ditanggung pemenang. Masih wajib sholat. Tapi kondisinya adalah dia di sini untuk mengkodok sholatnya. Nah, ini yang maksudnya sholat faitah. Oke, sholat faitah. Atau kasus di sini kalau kita coba hubungkan, kita coba korelasikan dengan waktu yang haram. Misalnya dia bangun subuhnya itu ketika matahari mau terbit. Nah, ini kan waktu yang diharamkan untuk sholat ini. Ketika waktu yang diharamkan untuk sholat, dia tetap harus sholat saat itu juga. Tidak usah tunggu, oh sampai matahari terbit dulu baru saya sholat. Tidak, langsung sholat juga saat itu. Gitu. Atau orang yang manzurah, orang yang bernazar. Orang yang bernazar. Nazar untuk sholat, misalnya dia nazar untuk sholat di nazar sholat hajat misalnya. Dia nazar sholat hajat 2 rakaat. Dia bilang kalau urusan saya ini selesai, saya langsung kalau urusan saya selesai dan dipermudah, saya nazar akan sholat hajat akan sholat syukur misalnya, sholat syukur 2 rakaat begitu. Ternyata urusannya selesai itu ketika masuk waktu yang diharamkan sholat. Jelas? Dia tetap harus melaksanakan karena dia sudah nazar situ. Atau tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid boleh dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan. Contoh, sholat tahiyatul masjid di waktu setelah selesai asar. Komiu datang sini mau pengajian, tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Ibu Ustaz, tidak boleh kan sholat habis asar? Kan haram katanya sholat habis asar. Tahiyatul masjid pengecualian Bapak Ibu. Oke. Atau sholat sunnatul wudu. Masih ingat sunnah wudu? Sunnah wudu masih ingat? Sunnah wudu ini adalah amalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Beliau dawamkan, beliau selalu laksanakan sepanjang hidupnya. Apa itu Pak Ustadz? Setiap kali habis berwudu, beliau sholat 2 rakaat. Jadi beliau termasuk orang yang menjaga wudunya. Setiap kali selesai berwudu, langsung sholat sunnah 2 rakaat. Itu namanya sunnatul wudu. Misalnya Komiu termasuk orang yang jaga wudunya, kemudian wudunya batal pas waktu-waktu yang diharamkan sholat, habis asar. Komiu kerja-kerja atau mungkin beraktivitas kecil-kecilan, kemudian tiba-tiba batal wudu, pengen wudu lagi, dan sudah mendawamkan juga selain jaga wudu, jaga sholat sunnah wudu juga. Otomatis Komiu harus melaksanakan sholat setelah asar. Tetap boleh. Sunnah wudu setelah sholat asar tetap boleh. Yang penting bukan ba'diyah asar. Pombewe lah, bukan saya yang bilang le. Astagfirullahalazim. Atau sunnatut tawaf. Apa sunnatut tawaf? Sunnat tawaf adalah sholat yang dilakukan 2 rakaat setelah tawaf. Misalnya Komiu selesai tawaf habis asar, ini kan tidak boleh untuk sholat setelah asar. Tapi kalau kondisinya itu adalah setelah tawaf, boleh, tidak ada masalah. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci. Wallati sababuha, seperti juga sholat-sholat yang memiliki sebab-sebab yang saling terikat, seperti sholat istisqa. Apa itu istisqa? Minta hujan, dilaksanakan di waktu yang dilarang boleh. Atau mungkin sholat gerhana boleh. Maka selain sholat-sholat itu, sholat gerhana, sholat minta hujan, sholat sunat tawaf, sholat sunat wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat yang ketinggalan, selain sholat-sholat tersebut, maka sholat di waktu yang diharamkan itu tidak boleh, mutlak tidak boleh. Kecuali ada satu lagi yang terakhir, kondisinya Komiu di Mekah. Di Mekah itu dianjurkan sholat banyak-banyak. Tapi kalau kondisinya Komiu cuma di Petobo sini, belum sampai di Mekah, perhatikan waktu-waktu yang diharamkan sholat.
Perhatikan. Oke. Kapan saja waktu yang diharapkan untuk sholat? Pertama, inda tulu'is syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika matahari mulai terbit sampai tingginya itu setinggi tombak. Biasa kita mungkin lihatnya kalau yang muda sekarang itu ada jam-jam di masjid. Nah, selesai nanti kan ada waktu jeda itu dari selesai sholat subuh sampai dia itu waktu syuruk. Nah itu kalau sudah masuk waktu syuruk, itu berarti posisi matahari sudah lewat dari waktu yang diharamkan. Waktu syuruk, apa bedanya syuruk sama duha, Ustadz? Syuruk itu adalah awal waktu duha. Syuruk adalah awal waktu duha. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya sholat duha itu dilaksanakan ketika matahari lagi panas-panasnya. Diibaratkan itu seperti onta. Onta itu duduk di sebuah tempat batu yang panas, kemudian tidak bisa duduk di situ. Jadi kalau mungkin kita ibaratkan ya, pas panas-panasnya matahari itu jam 9 lewat 10 lewat, begitu panas-panasnya itu. Bagaimana mau dirasa? Kami berdiri di depan. Tidak bercanda gitu. Jam-jam 9, jam-jam 10 itu paling afdolnya waktu duha. Begitu. Awal waktunya kapan? Ketika syuruk. Nah, ada jam-jam biasa di masjid-masjid kita sekarang, awal waktu syuruk, sudah mulai tit. Itu berarti sudah lewat waktu yang terlarangnya untuk sholat. Yang kedua, indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazula. Yaitu ketika matahari sedang berada di tengah-tengah langit. Sedang berada di tengah-tengah langit. Jadi posisi bayangan itu betul-betul sedang berada di bawahnya. Di bawah bendanya maksudnya. Betul-betul sedang berada di bawah bendanya. Maka ini waktu diharamkan untuk sholat. Sampai matahari tergelincir sedikit. Tergelincir sedikit ke barat. Bayangan sudah mulai belok sedikit. Itu sudah boleh. Masuk waktu awal zuhur. Kecuali hari Jumat. Kenapa dikasih pengecualian hari Jumat? Karena mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya waktu sholat Jumat itu dilaksanakan setelah matahari tergelincir ke barat. Berbeda pandangan dengan mazhab Imam Ahmad. Kalau mazhab Imam Ahmad mengatakan waktu Jumat sama seperti waktu sholat Id. Jadi sholat Jumat bagi yang menganut mazhab Imam Ahmad, mereka boleh-boleh saja sholat Jumat itu jam 9 pagi. Tapi jangan kau bikin di sini. Semua dibilang aliran sesat nanti. Mengaji di mana kita, Ibu? Ustaz Hasan. Astagfirullahaladzim. Mana Ustaz Hasan itu? Itu mazhab Ahmad Ibnu Hambal. Kalau kita kan rata-rata di sini mazhabnya Syafi'i, jadi mengikuti mazhab Syafi'i saja. Salat Jumatnya siang hari. Kemudian wa indal, yang ketiga, indal isfirar hatta taghruba, yaitu saat cahaya kuning matahari mau terbenam, mau dekat-dekat waktu maghrib itu cahayanya semakin kuning menuju ke merah, itu sudah dilarang sholat ketika sudah masuk seperti itu. Jadi mungkin kalau di sekarang ini itu jam-jam 6 kurang sedikit, kuning menuju ke merah, sudah dilarang sholat itu. Oke. Sampai kapan? Sampai matahari tersebut tenggelam. Kalau sudah tenggelam baru boleh sholat. Awal waktu maghrib. Wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a. Kemudian yang keempat adalah setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi agak dibedakan di sini oleh Imam Syekh Salim bin Suraim, dibedakan. Waktu setelah sholat subuh itu haram waktunya.
Kemudian juga saat sedang terbit matahari itu juga haram waktunya. Bedakan. Wa ba'da salatil asri hatta taghruba. Perhatikan poin kelima ini. Poin kelima, setelah salat asar itu haram melaksanakan salat apapun. Tidak ada ba'diyah asar. Sampai kapanpun tidak ada ba'diyah asar. Ingat baik-baik. Karena ba'da asar itu haram untuk melaksanakan sholat, kecuali sholat yang ketinggalan. Pernah Rasulullah contohkan? Pernah. Apa itu? Ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur. Rasulullah pernah satu hari itu selesai sholat zuhur, tidak sempat ba'diyah 2 rakaat. Karena ada urusan di Madinah yang harus diselesaikan saat itu juga. Ternyata urusannya selesai hingga masuk waktu asar. Baru selesai urusan itu. Otomatis sholat ba'diyah zuhurnya tidak sempat dilaksanakan toh. Setelah selesai sholat asar, Rasulullah sholat 2 rakaat. Oh, sahabat kaget. Karena habis asar kan waktunya haram untuk sholat. Tidak ada sholat sunnah habis asar. Sahabat bertanya setelah selesai sholat, kenapa Rasulullah sholat habis asar? Bukannya tidak boleh sholat habis asar. Kata Rasulullah, saya tadi lupa sholat qobliyah, sholat ba'diyah zuhur. Makanya saya takhir di sini. Jadi kalau Komiu jaga 12 rakaat satu hari, 12 rakaat satu hari, kemudian ada terlewat karena urusan-urusan urgent, bisa diqodho. Bisa diganti. Kapan saja 12 rakaat satu hari itu? 2 rakaat dulu sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur sudah 6. 2 rakaat setelah zuhur sudah 8. 2 rakaat setelah maghrib sudah 10. 2 rakaat setelah isya. Barang siapa yang menjaganya akan dibangunkan istana di surga. Begitu hadisnya. Barang siapa yang menjaganya akan dibangunkan istana di surga. Jadi misal ini Komiu subuhnya itu selalu tepat waktu plus qobliyahnya tepat waktu. Kemudian misalnya satu hari capek, bangun kesiangan, sudah selesai orang sholat subuh di masjid. Apakah masih boleh qobliyah? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Komiu qobliyah dulu 2 rakaat, baru sholat subuh. Karena ini dalam kondisi yang biasanya dilakukan, tapi qadarullah tiba-tiba kesiangan, kemudian tidak sempat melakukan, tapi ingin tetap menjaga 12 rakaat, masih boleh. Oke, baik, kita masuk ke bab yang baru. Jadi apa waktu-waktu yang diharamkan ada berapa? Ada 5. Pertama adalah ketika terbitnya matahari sampai setinggi tombak. Yang kedua ketika matahari berada di tengah langit sampai tergelincir sedikit ke barat. Yang ketiga adalah ketika matahari terbenam, muncul sinar kuning sampai hilangnya matahari. Jadi proses-proses terbenamnya itu, kalau dibilang masa anak-anak muda, anak-anak sunset, waktu sunsetnya itu tidak boleh orang sholat. Itu, anak-anak senja. Yang keempat adalah ketika setelah sholat subuh. Yang kelima setelah sholat asar. Ingat, habis asar tidak ada sholat ba'diyah. Pokoknya poin hari ini saya tekankan betul-betul, tidak ada ba'diyah habis asar. Tidak ada ba'diyah habis asar. Dikasih tahu omnya, dikasih tahu tetangganya, dikasih tahu siapa saja yang ba'diyah habis asar. Bilang tidak ada ba'diyah habis asar.
Oke, masuk ke bab baru. Sudah setengah 6. Kayaknya kita cukupkan saja dulu. 17.26. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi ini Ustaz, kejadian kemarin waktu lagi safar, terus sholat zuhur, setelah sholat zuhur mau jamak takdim asar. Oke, jamak takdim. Nah, setelah sholat jamak takdim asar, kebetulan berjamaah. Setelah sholat jamak itu ada salah satu jamaah yang melaksanakan sholat ba'diyah zuhur. Apakah itu boleh setelah sholat jamak itu? Berarti dia setelah jamak melaksanakan ba'diyah zuhur. Iya. Boleh. Boleh. Karena saya tanya, kita sholat apa? Dia bilang sholat ba'diyah zuhur. Pikiranku tidak boleh karena habis sholat asar begitu. Jadi kayak masuk ke larangan, ternyata boleh ya. Berarti dia ini jamaknya jamak takhir ya? Takdim, sama-sama takdim. Takdim. Iya. Boleh. Boleh ya. Boleh. Dia sholat ba'diyah zuhur di waktu zuhur. Di waktu zuhur, Iya. tapi setelah selesai jamak asar. Iya. Boleh. Tidak ada masalah. Karena Rasulullah dalam perjalanannya pun beliau tetap menjaga sholat-sholat sunnahnya. Walaupun dalam safar tetap jaga sholat sunnah seperti sholat tahajud atau mungkin sholat-sholat qobliyah ba'diyah. Bahkan beliau kadang-kadang nah ini salah satu kelebihannya sholat sunnah di waktu safar, kita tidak wajib menghadap kiblat. Posisi misalnya ente mau jaga 12 rakaat di satu hari. Oke. Kemudian cuma naik mobil rental. Ya toh, waktunya terbatas. Ente cuma cukup untuk makan siang, singgah makan siang sama sholat jamak zuhur dan asar. Setelah itu naik lagi ke mobil. Ada 6 rakaat ini yang mau disolat ini. Betul tidak? Qobliyah 2 rakaat, qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Kemudian ente sholat dalam mobil, kondisi mobil tidak menghadap ke kiblat. Boleh. Boleh seperti itu. Yang penting bukan pada saat posisi ente sedang bawa mobil terus sholat. Oke? Bahaya. Hanya untuk sholat sunnah itu, Ustaz. Sholat sunnah saja. Kan sudah dijelaskan dulu rukun-rukun sholat. Ya toh? Oke. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Terkait sholat? Jadi kalau sholat di atas kendaraan, walaupun kendaraannya tidak menghadap ke kiblat itu boleh. Kalau sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam kondisi duduk ini di atas jok mobil boleh. Tapi jelas nampak gerakannya ya, Allahu Akbar, seperti kondisi orang sedang sholat duduk. Yang tidak boleh itu adalah orang duduk-duduk kemudian bilang saya sholat. Ditanya, kamu tidak sholat, sudah azan zuhur, kamu tidak sudah sholat saya. Di mana? Di Mekah saya sholat. Ada yang begitu? Ada yang begitu, saya bilang memang ada yang begitu. Yang tidak ada yang seperti itu ya. Orangnya duduk-duduk, ngopi-ngopi, minum rokok dan lain-lain, kemudian dia bilang dia sudah sholat, padahal tidak bergerak dari tadi. Apa? Nah, ini orang bilang biasanya minum rokok. Dia bilang begitu. Ya toh? Antum belum pernah dengar orang bilang minum rokok? Tidak, ngerokok itu bilang minum rokok. Baru dengar di sini. Maaf. Mungkin bahasa Indonesia saya yang keliru. Enggak, saya dulu pernah dengar begitu kok, minum rokok. Sama seperti orang kalau di Palopo, bukan makan kapurung, minum kapurung. Minum. Tanya sama Bia Caca, betul tidak? Betul. Orang di sana dibilang bukan makan kapurung, minum kapurung.
Masuk bahas-bahas kapurung tambah lapar. Sudah selesai. Tidak ada kita istilah-istilah minum ini bahasanya, minum rokok, minum kapurung, minum yang lain-lain yang mungkin tidak sesuai dengan penggunaan sehari-hari begitu. Tidak bilang saya. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan. Tapi kalau Ibu Regina mau mengundang makan kapurung besok tidak ada masalah. Kami menerima dengan tenang hati. Oke, kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum kita tutup, kita balik ke rumah masing-masing. Mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini bisa menjadi wasilah doa kita semakin dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabb, jika ada di antara kami ataupun anggota keluarga kami yang sedang diuji dengan penyakit, angkatlah penyakitnya ya Allah, dan berikanlah dia kekuatan dan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya Allah, ya Rabb, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang memiliki hutang, lunaskanlah hutang-hutangnya. Ya Allah, ya Rabb, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang diuji dengan belum memiliki keturunan, berikanlah dia keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah, ya Rabb, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang belum mendapatkan jodohnya, berikanlah dia jodoh, pertemukanlah ia dengan jodohnya yang soleh-solehah. Ya Allah, ya Rabb, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Rabb, panggillah kami menjadi tamumu di waktu yang terbaik, dengan fasilitas yang terbaik, dan juga dengan cara-cara yang terbaik darimu ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mengijabah doa hamba-hambamu, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.